Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak kelas 1, selamat pagi anak kelas 2. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, coba lihat di pinggir kalian, apakah ada teman yang tidak hadir? Alhamdulillah, semua masuk ya. Nah, untuk kelas 1, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 tentang penjumlahan dua bilangan. Ya, tujuannya apa? Yang pertama, supaya kalian dapat melakukan penjumlahan dengan bantuan benda-benda konkret. Nah, untuk kelas 2 juga kita akan belajar tema 2 subtema 1 itu tentang aturan di rumahku ya. Harapannya tujuan dari pembelajaran ini kalian bisa mengelompokkan mana saja hal yang harus dilakukan dengan hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, oke. Sekarang Ibu mau tanya dulu, tadi sebelum kita ke sekolah, di rumah kalian pasti disuruh bangun pagi jam 5, disuruh sholat, disuruh mandi, sarapan baru berangkat. Ya, terus siapa yang menghitung berapa banyak rumah dari rumah kalian ke sekolah? Ada berapa rumahnya? Ada yang menghitung? Oh, tidak ada. Oke. Ya, sekarang kita belajar kelompok kelas 1 dibagi kelompoknya, kelas 2 juga sama. Kelompoknya masing-masing 3-5 anggota ya. Silahkan sudah ya. Oke, sekarang Ibu ke kelas 2 dulu. Kelas 2, coba kalian buka buku temanya halaman 51. Di situ ada permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Kalian amati gambarnya, terus baca bacaannya terlebih dahulu, diskusikan dengan teman kelompok kalian. Oke? Ngerti ya? Oke. Nah, sekarang untuk anak kelas 1. Anak kelas 1, Ibu punya gambar. Di sini ada berapa koin ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditambah 4, maka berapa jumlah koinnya? Maka kita hitung semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ada 11 koin ternyata. Coba sekarang gambar pohon yang kedua, siapa yang bisa? Kelompok mana yang akan mewakili? Ya, bagus. Ada berapa pohon? Ada 6 pohon. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pohon. Maka apa yang disebut dengan penjumlahan? Adalah penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi satu bilangan yang disebut dengan jumlah. Ya. Nah, terus Ibu punya lagi nih. Punya lagi contoh soal ya. Ani membeli roti. Membeli 4 roti dan ibu membeli 3 roti. Lalu roti ibu diberikan kepada Ani. Berapa roti Ani semuanya? Tadi Ani memiliki 4 roti, lalu ibu membelikan 3 roti lagi. Maka kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7. Jadi jumlah roti Ani semuanya ada 7. Oke, udah ngerti ya? Nah, sekarang kalian kerjakan LKS yang tadi Ibu bagikan. Jumlahkan memakai bantuan benda-benda yang kemarin Ibu suruh bawa ke sekolah. Anak kelas 2 sudah? Nah, ternyata permainan kepala, pundak, lutut, kaki itu memiliki aturan juga ya. Aturannya yang pertama, sebelum melakukan permainannya kita harus membuat dulu lingkaran ya. Siswa membuat lingkaran dan guru berada di tengah. Setelah itu bagaimana? Guru menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki dan diperagakan juga oleh muridnya. Jadi apa dong peraturan itu? Peraturan itu adalah sesuatu yang harus kita patuhi supaya kehidupan kita teratur. Nah, sekarang LKS-nya tadi sudah Ibu bagikan. Kalian kerjakan LKS-nya, ada di situ hal yang perlu dilakukan dengan hal yang tidak perlu dilakukan. Kalian kelompokkan mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Silahkan di checklist. Ngerti ya? Oke. Untuk kelas 1, ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya ke depan?
Silakan, kelompok mana? Ya, bagus. Oke, bagus, tepuk tangan. Sudah bagus, ya sudah betul hasilnya. Sekarang kelas 2. Kelompok mana yang mau menyampaikan depan? Ya, betul. Bagus sekali penyampaiannya, bagus. Anak-anak, pembelajaran hari ini selesai. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama itu tentang penjumlahan. Penjumlahan itu adalah penambahan sekelompok bilangan dengan kelompok lain menjadi sebuah bilangan yang disebut dengan jumlah. Dan aturan tadi apa? Aturan itu ada satu hal yang harus kita taati, patuhi supaya kita hidup dengan teratur. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang, sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, sehat ya. Nah, sekarang sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran hari ini yaitu tema 3, benda di sekitarku, dan subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengidentifikasi proses terjadinya hujan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok dulu ya, yang terdiri dari 3-5 orang untuk setiap kelompoknya. Nah, Ibu akan membagikan LKS dulu ya. Nah, ini tentang proses terjadinya hujan. Ini Ibu akan membagikan LKS. Di situ ada gambar tentang proses terjadinya hujan. Kalian bisa mengurutkan ya dari nomor 1 sampai nomor 5. Di sini isi ya halaman 23, dibuka LKS-nya ya. Nah, sekarang sebelum mengisi LKS, Ibu akan bertanya dulu ya. Bagaimana cuaca hari ini anak-anak? Ya, dan sebutkan ciri-ciri pertanda mau hujan. Ya, bagus. Kalian udah bisa menjawabnya ya, yaitu sekarang cuacanya lagi cerah ya. Ciri-ciri pertanda mau hujan yaitu awan mendung, langit hitam, dan ada suara petir. Nah, sekarang kalian udah bisa menyebutkan tentang proses terjadinya hujan dan ciri-ciri pertanda mau hujan. Nah, kalian jangan ribut ya. Ibu akan ke kelas 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Pada sehatkah? Ya, baik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran hari ini yaitu tentang tema 3 ya, untuk kelas 4, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema satunya yaitu hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Nah, kalian Ibu akan membagikan LKS dulu ya. Ini tentang bagian-bagian tumbuhan kalian isi ya. Ini ada bagian-bagian tumbuhannya ya. Ini kalian isi tentang akar, batang, daun, dan bunga. Nah, kalian disebutkan ya isi-isi dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, kalian jangan ribut ya. Ibu akan ke kelas 3 dulu. Anak-anak, tadi udah kalian mengisi dari LKS ya tentang proses terjadinya hujan ya. Coba siapa yang udah beres mengerjakan LKS-nya? Iya, kelompok 1 ya. Coba sebutkan ya.
Ya, jadi proses terjadinya hujan itu adalah air dari permukaan bumi akan menguap menjadi titik-titik air ya karena terkena panas matahari. Uap air itu akan mengembun menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air itu akan jatuh ke bumi, yaitu dinamakan hujan. Ya, tepuk tangan untuk kelas 3 yaitu kelompok 1 ya. Nah, sekarang Ibu akan ke kelas 4 dulu. Kalian jangan ribut ya. Coba anak-anak, tadi udah diisi ya LKS-nya? Iya, bagus. Nah, siapa yang udah beres mengisi LKS-nya? Kelompok siapa? Kelompok 1 ya, bagus. Jadi, bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, dan bunga. Nah, kalian udah bisa menyebutkan tentang bagian-bagian tumbuhannya ya, dan serta peranannya ya. Nah, ini akar yaitu untuk menopang tumbuhan ya, biar tumbuhan itu berdiri tegak ya. Karena tumbuhan itu menyerap air dari tanah, dari akarnya ya. Nah, sekarang batang ya. Batang tumbuhan nih, ini batang tumbuhan itu untuk menyerap air dan mineral dan menyerap kepada tanaman-tanaman yang lainnya. Sekarang daun ya, ini daun. Daun itu ya untuk melangsungkan fotosintesis. Dan kalau bunganya yaitu bunga untuk memproduksi bagian tanaman-tanaman itu ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Iya. Nah, sekarang Ibu akan ke kelas 3 dulu ya. Jadi anak-anak kesimpulannya ya, proses terjadinya hujan itu yaitu air dari permukaan bumi akan menguap karena terkena panas matahari. Uap air itu akan mengembun menjadi titik-titik air dan titik-titik air itu akan jatuh ke bumi, yaitu dinamakan hujan. Ya, jadi anak-anak itu ya kesimpulannya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan PR dulu ya. Nah, PR-nya kalian kerjakan di rumah ya. Ini ada 5 soal ya. Nah, sebelum berakhir pembelajaran ya, untuk materi selanjutnya yaitu besok dilanjutkan dengan bahasa Indonesia ya. Dengan mengucapkan Ibu akan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu akan menyimpulkan dulu ya. Tadi kelompok 1 udah menyebutkan bagian-bagian dari tanaman ya, yaitu bagian-bagian dari tanaman itu terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Yaitu akar untuk menopang tumbuhan menjadi berdiri tegak ya, karena menyerap air dari tanah, dari akar ya, untuk ke tanaman-tanaman lainnya. Dan batang itu akan menyerap air dan mineral ya, nah, dari tanah ya. Sekarang daun itu untuk melangsungkan fotosintesis. Dan bunga ya, bunga itu alat untuk memproduksi ya bagian-bagian tanaman lainnya. Nah, itu ya, jadi itu kesimpulannya ya. Jadi tumbuhan itu banyak peranannya, yaitu sebagai sumber makanan dan untuk bahan bangunan serta untuk pakaian ya. Sebelum beres belajarnya, sekarang Ibu akan membagikan PR dulu ya. Ini anak-anak PR kerjakan ya di rumah. Ini ada soalnya yang harus dikerjakan di rumah. Nah, jadi besok untuk pembelajaran besok yaitu IPA ya, dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, sekarang kita akan belajar matematika. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian bisa menjelaskan pengertian dari sudut dan jenis-jenis sudut. Nah, sekarang kalian bentuk dulu kelompok, satu kelompok 5 orang. Sekarang ibu punya gambar. Ada gambar apa ini? Ada gambar orang sedang hormat. Nah, tugasnya kalian amati dulu ini gambarnya ya. Ibu melas 4 dulu karena gunanya tidak ada. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Berhubung Ibu Ani tidak bisa masuk, jadi Ibu masuk di kelas 4 ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan belajar IPS. Tujuannya adalah supaya kalian bisa memahami hubungan manusia dengan lingkungannya. Sebelum kita mulai, Ibu minta kalian buat dulu kelompok, satu kelompok 5 orang. Silahkan. Nah, sekarang kalian coba baca dulu teks yang ada di buku tema tentang lingkungan. Baca di dalam hati. Ibu mau ke kelas 5 terlebih dahulu. Selamat pagi anak-anak, kelas 5. Maaf ya, Ibu masuk ke kelas 5 karena memang Ibu Vika tidak bisa hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, coba cek dulu teman kalian ada yang tidak hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA tentang zat tunggal dan zat campuran. Sebutkan benda-benda yang termasuk tunggal dan zat campuran. Sekarang kalian coba membuat kelompok ya, satu kelompok 5 orang. Setelah itu kalian lihat di buku tema ada benda apa saja yang kalian lihat di situ. Bagus ya. Nah, sekarang kalian amati dulu semua benda-benda di situ. Ibu nanti akan kembali lagi. Ibu mau ke kelas 3 dulu. Ya, anak kelas 3 gimana? Sudah? Oke, berarti apa pengertian sudut itu? Iya, bagus. Nah, sekarang coba kalian amati lagi di tubuh kalian apa saja atau gerakan apa saja yang bisa membentuk sudut selain kita hormat. Ya, bagus. Nah, sekarang kalian coba kerjakan di lembar LKS ya. Coba perwakilan dari kelompok mana yang mau menekan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, bagus. Silakan. Ada yang ditanyakan tidak tentang sudut? Ya, jadi pengertian sudut itu bentuknya dibuat dengan 2 garis lurus yang bertemu pada satu titik. Lalu sudut itu memiliki berapa jenis? 3. Ada sudut apa? Lancip, sudut tumpul, dan siku-siku. Pembelajaran hari ini kita akhiri dulu ya. Sebelum kita mengakhiri, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan kalian pulang. Ya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah membacanya? Oke, kalian kerjakan LKS yang tadi Ibu bagikan. Ya, Ibu mau ke kelas 5 dulu. Sudah selesai? Oke, sekarang kalian coba kelompokkan mana yang termasuk zat tunggal atau campuran. Ya, kalian kerja kelompok dan kerjakan di lembar LKS yang tadi Ibu bagikan. Sudah ya? Oke, sekarang siapa yang mau membacakan ke depan? Kelompok perwakilan saja. Ya, bagus. Oke, ada yang ditanyakan tidak tentang zat tunggal dan zat campuran? Sudah mengerti semuanya? Oke, apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Ya, zat tunggal itu adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Dan zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa materi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Oke, berarti kita akhiri dulu pembelajaran hari ini.
Kalian boleh beres-beres, setelah itu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan kalian pulang, hati-hati di jalan. Sudah beres semua? Ya, sekarang coba perwakilan dari kelompok mana yang mau membacakan ke depan. Oke, bagus. Silakan. Ya, terima kasih ya. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan itu adalah semua hal yang ada di sekeliling manusia dan mempengaruhi kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, dan dibedakan menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Oke, berarti sudah mengerti semuanya ya. Pelajaran hari ini cukup sekian. Kalian boleh beres-beres. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.